malam lagi Ya, 2 malam kita. iya 2 malam. Nah yang pas malam keduanya lebih parah gue lah. Malam juga itu kayak model kesurupan, bukan kemasukan ganti-gantian. Iya dia dibawa ya. Katanya minta antar gitu ya, gereja kecil, ngajak dia ke situ, terus dibawa main, nah terus dia ngikut segala macam. Itu cukup lama tuh, ada kali hampir 45 menit lah dibawa tuh yang terakhir tuh. Dibawa ke goa apa ya? Ke goa. Iya ke goa ya, iya ke dalam goa. Nah katanya di dalam goa itu kayak ada laki-laki gede gitu, yang kayak ngejagain tuh bocah kecil itu yang ngajak si ikan. Nah terus si Nah sekarang ke Gunung Gede nih, gimana nih Pak? Gunung Gede. Sekarang. Iya sekarang. Ayo kok. Nanti apa nih? Cerita yang cerita. tempo hari, yang tempo hari. Kirain mau langsung berangkat gitu. Gaskuy. Gue udah semangat banget. Gaskuy. Nah waktu itu kita berapa orang sih? Waktu itu kita berempat. Lo, gua, terus Tamira. Iya, Tamira sama satunya siapa tuh? Lupa. Ya, masa lupa waktu itu ada rasa sekarang jadi melupakan. Nggak ada. Oh nggak ada. Oh, itu excellent aja. Oh iya. Oke. Tapi bahagia nih udah. Oh ya bahagia ya. Oh iya. Udah nikah mana deh? Gue belum deh. Jangan. Ntar kagak kelar ini. Oh iya kagak. Jadi kita iya tempat ya. Kita start jam 89. Iya jam 8 jam 9-an ya. Soalnya si Maksi buka jam 7 ya mulai ya. Kita ngurus si Maksi dulu, terus bikin surat kesehatan segala macam baru berangkat kan ya. Berangkat terus masih happy Ya, biasa. Ngopi, sarapan, sambil ngeliatin pendaki-pendaki yang lain lewat, tegur sapa lah. Terus kita itu mulai kejadiannya di Pos 4. pos 4 ya? Pos Pos 3. Iya, yang biasa ada warung, terus tempatnya agak lebar, pokoknya tempat paling enak banget itu buat ngeres deh di situ ya. Di situ itu kita masih belum sadar ya? Belum sadar ya. Emang anak ini ngeri-ngeri sedap nih. Iya. Maksudnya bahwa dia emang gitu sih. Iya, dia emang ibaratnya bisa melihat mah bisa ya. Bisa lihat. Juga sih gitu. Terus kita jalan dari situ, nah yang gua bikin herannya tuh kita kan dari awal pos sampai pos 3 kan cepet ya masuknya ya. Itu sampai situ jam 1:30 ya. Jam 1:30 siang. Nah siang. Nah, terus dari situ kayak kita jalan terus, cuman kayak diperlambat aja ya. Perlambat. Kayaknya udah aduh merinding lagi gue sampai. Yang begini nih gue nggak demen. Kayak lama banget gitu ya. Lama aja, padahal kita jalan ya ibarat ngeresnya nggak terlalu banyak kan ya. Nggak terlalu banyak. Iya santai, cuman masih jalan terus gitu. Terus nyampe, pokoknya dari pos 3 situ lah kayak agak lama banget. Lama banget kayak dibilang diputerin kagak, cuman kayak jalannya ya situ-situ aja kok kayak lama. Apa udah kebawa capek atau gimana? Ya emang situ-situ aja pada nyatanya. Kayak jauh banget, ya kan? Terus dari situ nyampe Simpang Maleber itu jam berapa ya? Maghrib pada? Iya maghrib Ya. Maghrib kita ngeres ya. Maghrib ngeres di Simpang Maleber. Dari Simpang Maleber, pokoknya jam 6:30-an mulai naik lagi. Nah di situ tuh pas gua sama Tamira, itu kan udah bisa kan ya? Udah. Lu jalan duluan ya? Gua enggak, sebelum pas lagi nguras di pos 3. Iya. Si kita sebut saja si Cika. Si Cika ini ngomong, "Ih, apa tuh?" Nanti, "Pak, ini ada yang ngomong." Gua bilang, "Udah jangan ngomongin." Oh pas di situ udah gitu. Dia ngomong, Bang. Gua lagi duduk samping dia.
dia manggil gua Iya. asik Akhirnya ih diem aja. Memang anak ini sedikit tangis sih, ini apa bisa begitu hari juga. Udah situ, udah tuh kita kan gua duluan ya jalan, duluan jalan. Terus nyampe pas udah mau nyampe Surken, kita istirahat dulu ya, nyari lokasi. Nyari lokasi ya. Nah, nyari lokasi. Kan udah nyampe yang warung Surken duluan kan? Iya, yang pertama tuh. Nah, gua pas lagi jalan sama si Tamira, itu pas lagi di tanjakan terakhir yang pengen landai itu. Oh, iya. Nah, di situ si Tamira sempat drop tuh. Iya. Udah capek banget ibaratnya. Udah gua semangatin, jalan-jalan pelan-pelan, gua bilang udah jalan ketemu lu, baru kan kita buka tenda di depan warung kan tuh. Nah, pas di depan warung mereka ganti baju terus masak, ya kan? Nah, gua ngambil air kan kita berdua ya. Ngambil air. Iya, ngambil mata air yang depan warung pisang tuh ada ke bawah. Nah, gua ngambil mata air di situ. Nah, terus pas kita balik si siapa tadi? Cika ya. Sebut saja ikan. Iya, ikan. Nah, si ikan itu lagi apa namanya? Tiduran ya? Ganti baju. Oh, masih ganti Iya, baju ya? ganti baju. Iya, masih ganti baju. Kita nunggu di luar dulu ya. Nah, Pas sudah kelar, dia tiduran kan ya? dia tiduran, terus tiba-tiba nangis. Sebelumnya masih ini kok, masih diem. Masih diem. Cuman minta Ya. ini, minta Susu. Iya, susu. Minta susu. Padahal itu orang nggak suka susu. Dia lebih suka kopi sama teh ibaratnya. Nah, di situ minta susu putih. Nah, terus sama Babel ditanya ya, lu tanya apa sih waktu itu? Lu tanya apa ya? Aduh, lupa gua. Bentar, gua ingat. Lu tanya tentang Ditanya ini, kok nggak suka susu. nggak suka susu, iya. Rasanya nggak suka susu dah. Iya, Benar dia, gitu ya. ya. Benar ingat. Ya, dia ngomong nggak pernah suka susu dia mah. Iya. Doyan. Iya. Udah tau minta susu kan aneh. Iya, lu bilang gitu ya. Lah, kamu bukannya nggak suka susu ya? Kata lu gitu ya. Terus dia bilang baru nyautin, iya kasih kopi aja dikit katanya. Iya. Buat ngilangin amisnya gitu ya. Iya. Nah, akhirnya gue bikinin kan, gua bikinin susu kan, gue bawa 2 ombak tuh, yang satunya buat air panas, yang satunya pengen bikin makanan ya. Nah, pas gua pengen ngambil Royco, kepencet lah ujung jempol lah ya. Nah, udah lemas, udah diem aja lah ibaratnya, langsung kayak bertenaga gitu narik kaki kan dia, sut gitu, langsung kayak nangis ya. Langsung nangis, saya nangis. Udah dah, akhirnya ya gua baca-bacain kita ya, gua bisa kita ya, bisa kita dah, kursi segala macem deh ibaratnya. Nah, terus tiba-tiba kayak dia kelagapan gitu, begitu. Terus sesak gitu. iya, kayak orang sesak gitu. Gitu langsung, lah ini di mana gitu ya. Terus kita di mana? Di mana. Terus kita tanyain. Merinding gua. Asli, itu juga emang paling parah gitu. Terus ditanyain apa namanya? Si ikan itu nanya ke kita ya. Iya. Ini di mana? Kok gue udah nyampe sini, perasaan terakhir lagi makan mie di mana? Pos 3 ya. Nah, dia sadar begitu, dia ngomongnya, gue perasaan terakhir di Pos 3 lagi makan mie katanya. Oh, udah di sini katanya gitu. Udah dah tuh, gua skipin aja lah ya. Gua skipin, udah lu yang penting makan aja dah dulu. Kita nggak buka di situ Iya, ibaratnya biar tenang dulu kan. Gitu. Nah, terus udah makan segala macem, kira tidur lah ya. Tidur dengan perasaan cemas ya kan. Tidur enggak. Iya. Pas pagi bangun, nah niatnya pengen ke puncak. Cuman kita nggak jadi. Akhirnya udah main-main di Surken aja, ngambil gambar segala macam, terus apa namanya, bikin dandan. Kita main kartu kan maksudnya. Main kartu lah biasa, kan kartu. Main kartu, yang kalah di cemongin ya, didandanin. Iya. Biasa ada cewek make up. Iya, mau make up gitu. Terus kita bermalam lagi. Ya, 2 malam kita. Iya, 2 malam. Nah, yang pas malam keduanya yang lebih parah gue. Malam kedua itu kayak model
kesurupan, bukan kemasukan ganti-gantian. Iya, iya benar. Soalnya nggak sadar, terus nggak lama nggak sadar lagi. Iya. Pertama si ikan ini emang dia sih kayak paling cepat dah kalau dimasukin gitu-gituan. Iya. Iya, si ikan dulu ya. Jam berapa gitu ya kalau nggak salah ya? Malam setelah kita main-main HP lah. Iya. Jam sekitaran jam 10. Jam 10 ada mulai. 10 malam. Iya. Jam 10 malam itu udah mulai suasana udah bunyi. Jam 10-an. Itu juga emang udah agak sepian sih ya. Iya, udah mulai sepi. Udah mulai sepi. Kita kan 2 malam hari Sabtu, Minggu, Senin. Apa lagi malam Seninnya itu? Iya. Yang udah pada turun. Udah pada turun, udah mulai sepi. Nah terus si ikan nangis. Iya. Nangis. Nah bocah udah pada merinding semua kan, aduh kena lagi gitu ya kan. Iya. Terus akhirnya kita baca-bacain, nggak lama si Tamira juga, cuman si Tamira itu masih kayak kuat nahan dulu, ngomong ke gua kan, mas jagain gitu. Terus nggak lama baru nggak sadar. Akhirnya ya udahlah, ibaratnya gua bantuin sebisa gua, ibaratnya salam semuanya yang ada di situ. Ya. Gua permisi, Baiklah. ya mau gua di sini cuma main, cuma ngecamp, nggak ada niatan yang nggak ada lain. iya niatan yang lain, tolong bantuin, jangan sampai kenapa-napa, tolong jagain lah ibaratnya. Nah terus si Tamira sadar, nggak lama si ikan baru sadar ya. Tamira sadar, ikan sadar. Iya. Masuklah ke gua. Iya. Lalu ya. Seketika kalau lu bilang gua seperti ngomong kayak cicing ya. Iya. Ini kayaknya. Iya benar. Cicing itu dalam bahasa Sunda diem. Iya. Yang bisik. Iya. Nggak lama lu, iya benar. Nggak lama gua. Iya. Lu cuman kayak keceplosan gitu doang kan. Bentaran doang gua. Iya. Gua juga nggak tahu itu. Dia bilang lu juga kena, masa iya? Iya, itu jadi kok kita pas lagi di bawah baru ngebahas kayak gitu tuh. Nah terus abis dia ngomong cicing, nggak lama si ikan tuh lagi apa namanya, lagi tiduran terus sambil kayak nyanyi, atau diem lagi. Iya. Nah diem terus ya kita ibaratnya udah ya kena lagi gitu. Pokoknya dia yang sering masuk, aduh merinding dulu. Dia masuk lagi, udah keluar masuk lagi. Beda-beda, jadi itu ibaratnya kalau dibilang ngantri itu yang mau masuk ke dia. Ya kan banyak yang model apa aja, sampai dia itu kayak model diajak ke apa? Alam sadar situ ya. Alam sadar situ. Iya di bawah, iya benar. Pokoknya abis yang kedua itu yang nangis itu sadar, terus yang tiba-tiba dia diam. Terus itu dia sadar lagi. Nah yang ketiganya baru yang dia di bawah itu ya, katanya minta anter gitu ya, beca kecil, ngajak dia ke situ, terus dibawa main. Nah terus dia ngikut segala macem. Itu cukup lama tuh, ada kali hampir 45 menit lah di bawah tuh yang terakhir tuh. Dibawa ke gua, iya ke gua ya, iya ke dalam gua. Nah katanya di dalam gua itu kayak ada laki-laki gede gitu, yang kayak ngejagain tuh bocah kecil itu yang ngajak si ikan. Nah terus si ikan ke situ kayak rada takut gitu. Terus pokoknya dia sadar itu ketawa. Iya sadar ketawa, cuman dia sadar, udah sadar dia ketawa sambil senyum. Terus gua ngobrol pada sama Tamira nanya kan, ngapa lu kan ini ikan bukan? Nah dia kalau misalkan pasti ada kode rahasia ke dia lah, ibaratnya gua manggil ikan dia nyaut lagi ikan gitu. Nah gua gituin ikan gitu. Kode gua tanya, lu ngapa lu malah cengar-cengir lu atau orang panik? Gua bilang gitu kan, gua bilang gitu. Terus kata dia, baru kali ini udah sekian lama nggak ketemu sama neneknya, terus nggak ketemu sama ibunya, ya kan? Baru kali ini lagi nih diketemuin, cuman lagi kondisi kayak gini. Dia jadi pas lagi udah ketemu sama orang gede itu, makhluk gede itu yang di goa, terus ditarik sama ibu sama neneknya untuk balik ke tenda. Makanya pas bangun dia kayak seneng gitu kan. Soalnya kan dia juga udah ditinggal ibunya. Iya, udah ditinggal ibunya, terus udah ditinggal neneknya. Yang nyelamatin dia lah ibaratnya. Iya, ibaratnya kalau misalkan
nggak dibantuin ke situ kan ngerinya nggak tahu lagi gua bagaimana. Ibaratnya kita cuman bisa semampu kita ya kan, baca-baca yang kita bisa lah. Iya, kita juga nggak bisa masuk ke dimensi dia, mau ngeliat dia kemana segala macam ya kan. Iya. Jadinya ya apa-apa aja ya, alhamdulillah masih dibantu ya kan, masih dibantuin sama dikasih ke orang tuanya buat ngebantuin dia ya kan. Udah kita akhirnya hari ketiga nggak muncak juga ya. Enggak. Kita nggak di pertama kedua nggak ada yang muncak. Iya, nggak ada muncak udah ya. Emang kagak ada niatan muncak sih. Iya, emang mau kita kan kalau ke gede kan gitu, nyampe surga udah. Iya, buka tenda, makan mewah, tidur. Iya, tidur balik. Udah pas di bawah baru aman ya? Kita aman, aman. alhamdulillah aman. Aman. Paling ya biasa ada kaki-kaki. Iya, kaki gelincir. Sampai bawah baru kita buka semua dah ya. Ya. Lihat apa aja segala macam. Semuanya itu baru kita bahas yang terjadi pada saat di perjalanan pas di surga tempur juga. Iya. Kita semua. Makanya jadi buat teman-teman juga kalau bisa misalkan lagi di trek atau di gunung ketemu sesuatu atau nyium sesuatu atau busuk atau apapun itu jangan disebutin di area situ. Diem aja udah pokoknya. Iya. Diem aja udah, diemin aja. Nanti kalau emang mau dibahas di bawah, soalnya kenapa? Kita di situ ibaratnya kan namu, iya di situ masih wilayah dia, masih tempat dia lah ibaratnya. Kita kayak nyebutin di situ, nah jadi kayak tersinggung. Iya, takutnya dia tersinggung atau gimana kan. Makanya jangan sampai kita bahas di tempat situ, di lokasinya. Kita bahasnya di bawah atau ketika udah pulang baru kita bahas. Kan kebanyakan gitu sekarang kan, kayak pendaki hilang kita nggak tahu dia ada nyebut apa, gitu, ngomong apa, melanggar apa, iya kan. Kebanyakan gitu, itu yang paling gua kayaknya tahun-tahun belakangan ini banyak iya kan. Ada di Instagram lah, di mana terjadi ini hilang, di gunung hilang, gak kayak dulu ibaratnya kehitung lah. Iya. Sekarang kayak banyak juga gitu, kadang dia bikin open trip. Nah, yang si ketuanya ini nggak ngecek rombongannya. Iya, benar. Iya kan? Ada tuh tragedi di mana si ketuanya ini udah pada nyampe duluan, nah pesertanya tetapnya tinggalan, hilang dan wafat, meninggal, ya kan? Itu yang maksudnya yang harus kita antisipasi gitu. Mungkin buat teman-teman yang mau belajar bikin open trip, apa mau ke arah sana, mungkin harus dipelajari lebih detail lagi paling ya. Soalnya kan harusnya kalau misalkan open trip itu ada yang di depan, terus buat PKK, terus dokumentasi lah, baru yang terakhir itu sweeper. Nah sweeper itu harus tahu jumlah pesertanya tuh berapa, terus orang-orang yang ibaratnya fisiknya kurang itu siapa aja, kan ada tuh di technical meeting segala macam. Nah yang tim sweeper itu harus benar-benar ngecek lah semuanya tuh, soalnya sweeper itu emang patokan dia itu kan di terakhir kan, jadi harus benar-benar lah. Iya, itu pesertanya jangan sampai ada yang ketinggalan. Soalnya kan kita bawa orang dan nyawa sih yang pertama. Tanggung jawabnya kan. Ntar yang disalahin kita juga. Iya. Nama kita lagi. Nama-nama pendaki yang lain lagi yang bakal kena imbasnya. Nah itu kan jadi nyusahin petugas juga ibaratnya kalau begitu kan. Bukannya lu ngebantu petugas malah nyusahin. Kan itu kan harusnya tanggung jawab rombongan. Nggak usah pakai muncak atau ada yang ketinggalan, ada yang sakit malah cuek gitu, jangan begitulah, ya kan? Kita lu kejadian kayak gitu, bukannya lu nyusahin diri lu sendiri, lu bakal nyusahin pihak-pihak yang terkait, kayak tim Basarnas, terus orang yang punya putrinya itu, BO-nya segala macam. Kan berarti begitulah, kita jaga bareng-bareng, belajar bareng-bareng lah ya kan? Oke, paling sampai sini aja ceritanya Bang Bagul yang horor. Nanti kalau ada cerita lain boleh sambung lagi. Kurang lebihnya mohon maaf ya Bang, lu punya channel nggak? Insya Allah beberapa hari ini gua upload. Oke, nama channel apa? Meong Squad. Meong Gua ke hewan-hewan sih.
Iya, meong squad. Jatuhnya di sininya. Tutup Kaki meong ya kan? Ya, meong aja gitu mah. Betul udah lama juga nih sambil silaturahmi kemarin ya kan. Umur panjang, duit banyak. Benar. Apa lagi? Apa lagi yang dicari? Oke, ntar linknya Bang Bagol bakal gue taruh di deskripsi. Jadi teman-teman kalau misalkan mau kepo tentang Bang Bagol, tentang channelnya Meong Squad, boleh diklik aja. Terus jangan lupa di subrek, ya kan? Terus sama lonceng merahnya juga dinyalain. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa juga di channel gua tombol merahnya dipencet, terus loncengnya juga dinyalain. Kalau mau bikin request bikin konten apa, tinggal di komen aja. Ya. Ada masukan apa? Iya, komen aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.